We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Pak Pandono, seorang seniman batik abstrak. Wow. Saya pertama kali mendengar batik abstrak ini. Awalnya bagaimana Pak, kok tercipta ide batik abstrak ini? Silakan. Sebenarnya kalau saya secara prinsip sudah 3 generasi ya untuk masalah batik, dunia batik. Kemudian untuk masuk di abstrak itu saya sendiri fokus sudah sejak kecil sebenarnya, tapi saya fokus betul itu menggeluti betul ya. Kalau di NPWB sama di merek itu tahun 2000, kita masuk di tahun 2000, izin perdagangan dan izin usahanya. Kemudian kalau batik abstrak itu memang sudah tahun 60-an ya Pak, dari muncul tahun 60-an dari regenerasi bapak saya, kemudian saya mencoba untuk sesuatu yang inovasi dalam hal teknik batiknya atau motifnya. Jadi penyempurnaan demi penyempurnaan kita lakukan untuk desain batiknya. Itu. Oke. Motif apa yang tersirat dalam setiap karya, Pak? Motif abstrak. Kalau dalam setiap karya sebenarnya kita hanya ngalir saja ya, Pak. Hanya ngalir saja. Walaupun pada prinsip awalnya saya lebih fokus di hiasan dinding, tapi abstrak. Kemudian dengan berkembangnya waktu, kalau saya hanya fokus di hiasan dinding, bisa jadi ya tahu sendiri atau Pak, kalau karya seni dalam bentuk hiasan dinding bisa setahun payu loh, setahun laku 2, setahun laku 1 gitu, akhirnya juga gimana ini kita berpikir keras, akhirnya muncul keberanian bagaimana ini hiasan dinding ini dalam bentuk abstrak ini bisa masuk di fashion. Nah, kemudian dari itu kita dalam segi proses kita persingkat supaya lebih enak dilihat kalau untuk di kemeja atau di blus atau dan segala macamnya di fashion. Akhirnya juga prediksi saya waktu pengalaman saya menggeluti batik itu memang musiman, Pak. Jadi inovasi-inovasi itu harus kita lakukan terus-menerus karena ini adalah orientasi kita adalah profit, yang awalnya adalah art benar-benar seni, kemudian ini bagaimana kita mengelola di profit atau di manajemen ekonomi, akhirnya inovasi itu harus kita lakukan. Pada akhirnya juga prediksi saya ini mungkin hanya 5 tahun lah saya bikin batik abstrak untuk fashionnya. Saya harus mengelola lagi untuk desain baru, motif baru, teknis baru lagi. Tapi saya tidak tahu ini sudah berjalan 19 tahun, 20 tahun berarti Pak ini, dan ini hanya itu saja di pasar masih diminati. Saya tidak berani bilang itu adalah kejenuhan dari konsumen, tapi ini adalah mungkin anak-anak muda yang kepingin sesuatu tidak terlalu formal, tapi ya bisa jadi kalau orang Jakarta ini bisa buat kondangan dan bisa buat main katanya begitu. Akhirnya juga jadi sesuatu yang baru mungkin menurut mereka. Jadi memang awalnya target kita itu anak-anak muda. Karena lebih warna-warna bright, warna-warna berani seperti ini, tapi lambat laun
yang tua-tua ngikut. Yang tua-tua ngikut, walaupun inovasi-inovasi motif memang kita lakukan ini untuk kaum sepuh, ini untuk anak-anak muda memang kita inovasi terus. Oke, oke. Pak Pandono, saya lihat pakem-pakem batik itu juga kadang dimasukkan ke pakem-pakem motif batik juga kadang dimasukkan di kainnya ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke. Nah, kalau abstrak berarti tidak ada satu kain yang sama dengan yang lainnya. Ini memang berurusan dengan jam terbang. Bisa jadi begitu, Pak. Urusan dengan jam terbang, cara kita menggeluti teknik batiknya. Saya memang kalau tidak diminta sama, ya enggak kita bikin sama, Pak. Ya memang serupa, Pak. Serupa gitu ya. Tapi kebanyakan ini juga lambat laun mulai masuk di seragam. Kemarin kita terima dari UNU 300 potong harus ya serupa lah. Kalau abstrak kan memang kita sengaja sisipkan, sejarahnya kan begini, saya awalnya membuat abstrak ini kena marah sama orang-orang tua. Karena saya, ini namanya merusak pakem, ini namanya, ya sudah, kalau kita merusak pakem, makanya ini saya sisipkan motif Jawanya, tapi di dalam abstrak. Ya sudah, untuk meredam orang-orang sepuh, ya sepuh, ya sudah kita sisipkan. Akhirnya lambat laun juga orientasi kita profit, kita tidak ada filosofi, Pak. Kita hanya bertema, kemudian kalau dipaksa betul ya sampai ke judul, kemudian kita sisipkan ke motif-motif Jawanya. Jadi untuk meredam para kaum sepuh yang katanya merusak pakem dan sebagainya itu sebenarnya. Satu itu, kemudian yang kedua bisa lebih menyikat waktu, Pak. Karena untuk motif Jawanya itu yang isi ada sendiri. Saya abstraknya, kemudian bagian-bagian ruang-ruang itu ya kita isi Jawa itu adalah ibu-ibu yang mengisinya. Nah, itu saya juga mau tanya. Ini kan seperti merevolusi batik, Pak. Sebenarnya iya. Jadi memang berkaitan dengan itu tadi yang saya bilang, saya tidak berani bilang kalau orang-orang itu jenuh dalam motif klasiknya sebenarnya. Ini saya hanya menambahkan perbendaraan, alasan saya begitu, kasanah batik itu sudah sampai ke sini, karena waktu kita pemerintah mematenkan batik itu kan di teknisnya kebetulan, bukan di motifnya. Jadi apapun gambarnya, asalkan itu dicanting dengan lilin, menorehkan lilin, itu boleh dibilang dengan batik tulis, gitu, Pak. Oke, lalu komplainnya banyak ya Pak ya dari orang tua tersebut. Awalnya iya, kemudian karena ini memang sesuatu yang makanya kalau orang-orang tua ini batuk aur-auran kayak begitu. Batik asal jadi gitu kan. Nah, ya sudah enggak apa-apa, yang penting orang tua dulu kita rangkul ke beliau-beliaunya, kemudian orientasi kita juga kalau dipaksa ke filosofi kita juga enggak ada, berarti hanya sebuah hiasan atau mungkin mereka menganggap itu adalah hanya kain begitu, bukan ke filosofi ageman, artinya mungkin begitu. Banyak yang kanan kiri lah awal-awalnya. Oke. Nah, ada nggak Pak yang misalnya dulu kontra sama batiknya Bapak, tapi lama-lama mengikuti juga abstrak nih? Iya, memang begitu Pak. Awal-awalnya begitu. Makanya target kita ke anak muda dulu. Ke anak muda, terus lambat laun kok para sesepuh juga mau memakai gitu, karena mereka juga bisa jadi karena status sosial, manakala mereka memakai suatu batik, kemudian mereka kondangan, kemudian ada yang sama, itu memang sedikit agak. Nah, makanya ini juga inovasi ini akhirnya juga orang tua juga mau makluminya, kemudian kita bisa berjalan bareng ini Pak di Laweyan. Pak, nah kalau serupa seperti seragam itu serupa, apa bisa Pak? Maksudnya ya mungkin lingkarannya, semua lingkaran semua begitu. Tapi lingkarannya kan nggak ada yang sama Pak. Iya, jadi begini, kita artinya begini,
warna kita samakan dulu. Warna kita samakan dulu, acunya kita, garis besarnya kita ketemu, kemudian isian untuk ibu-ibu mereka kan sudah hafal 100%, Pak. Jadi kami punya di sini mereka. Nah, dari situ kemudian saat difoto bareng, nah difoto itu Pak yang kayak bisa bikin serupa sama itu tadi. Kalau dihitung titiknya, dihitung kawungnya berapa, enggak mungkin bisa sama, Pak. Tapi kalau difoto bersama-sama 10 orang gitu ya kelihatan sama. Oke. Nah, desainer batik-batik ini siapa, Pak? Siapa yang menempatkan motif? Oh, motif tradisional dan motif abstrak itu? Pak Pandono sendiri. Wow. Kebetulan saya awalnya kan begini, Pak. Awalnya saya itu supplier. Saya berkecimpung di supplier, saya jual jasa. Kemudian lambat laun juga karena kita berpikir juga, akhirnya kok karya saya ini permintaannya banyak. Saudagar itu kok permintaan saya banyak. Gitu. Muncul keberanian atau muncul pokelnya itu, Pak. Pokelnya itu. Akhirnya juga kita bikin satu atau dua, coba kita terjun ke pasar. Kemudian dari itu permintaan saya lihat, saya coba ukur dulu ke pasar itu, ternyata peminatnya banyak, Pak. Peminatnya banyak, akhirnya juga kita muncul keberanian dari kita hanya jasa, kemudian kita berani bikin sendiri, kita jual sendiri dari pelan-pelan sampai sekarang itu awalnya. Jadi memang nol betul. Nah, ada saingan nggak, Mak, untuk batik abstrak ini? Nah, ini yang kadang-kadang begini, Pak. Saya itu awalnya memang orientasi ke profitnya itu benar-benar. Kemudian tahun 2005 atau 2006 saya lupa, saya membaca Kompas dalam satu media bahwasanya pembatik-pembatik saya seperti saya ini tinggal 500 orang. Itu pun terbagi beberapa umur. Nah, akhirnya begini, saya awal dari itu muncul suatu gagasan bahwasanya bagaimana ini pemberdayaan. Karena saya juga prihatin karena orang-orang seperti saya juga tinggal 500 itu pun terbagi berapa umur juga, berarti kan yang mudah-mudahan mungkin hanya berapa persen lah mungkin. Nah, dari itu siapa yang memang betul-betul kepingin belajar tentang proses batik sampai ke detail, sampai ke bisa, saya siap mengajari dari itu. Makanya dari pelan-pelan itu, makanya kalau jadi pengamatan saya mulai tahun 80, kemudian sampai tahun 90 itu persaingan batik itu di formulanya, Pak. Kemudian 90 sampai ke tahun 2000 itu memang persaingan di teknis. Bagus-bagusan teknik, bagus-bagusan motif, bagus-bagusan gambarnya bagaimana gitu. Akhirnya tahun 2000 ke sini itu menjadi sesuatu bagaimana itu teknisnya bagus, motifnya bagus supaya bisa diterima ke masyarakat. Nah, dari itu tahun 90-an itu identik setiap orang itu merahasiakan teknis dan motif mereka supaya tidak ada saingan di pasarnya. Itu menjadikan pengalaman saya waktu itu, saya lihat bapak saya itu justru tidak bisa eksis. Karyanya itu tidak bisa eksis, makanya fakta itu saya balik sampai sekarang saya coba. Ini saya rombak betul siapa yang kepingin belajar teknik membatik, kemudian sampai bisa saya siap mengajari. Nah, sampai sekarang juga kebetulan juga ironisnya saya di Solo, kebanyakan anak-anak Jogja dan Bantul yang getol, Pak, dan mereka sudah sampai sekarang bisa jualan sendiri, bikin sendiri, akhirnya juga kadang-kadang 1 atau 2 orang itu lebih sukses mereka anak-anak saya daripada saya, itu banyak juga. Kemudian di Solo juga ada beberapa yang saya ajari juga sekarang sudah bisa berkarya dan menjual sendiri. Dari itu saya tidak tahu, ini mungkin simbiosisnya di sini. Awalnya saya prediksi ini 5 tahun, sekarang sudah 20 tahun masih jalan. Jadi mungkin prediksinya begini, kalau anak-anak itu saya ajari tentang teknik batik abstrak, otomatis dia juga belajar batik abstrak dan bikin batik abstrak. Pada akhirnya juga dia mempromosikan batik abstraknya. Saya tidak tahu, mungkin di pasar kayak booming gitu ya. Abstraknya kayak booming, jadi saya sampai sekarang juga saya laku, anak-anak laku, dan
20 tahun masih eksis dan sampai sekarang malah saya kewalahan terima ordernya, Pak. Gitu. Jadi saya nggak tahu juga ini manajemen apa ini. Gitu. Jadi memang persaingan itu tidak ada, Pak. Karena kan setiap abstrak itu memang stylenya sendiri, kemudian arah motifnya juga memang tidak bisa sama gitu-gitu, Pak. Tapi walaupun secara teknik kan anak sama dengan saya. Gitu. Wow. Kan sama-sama memberi, Pak. Mungkin begitu. Mungkin dari itu jadi kayak viral, jadi kayak apa? Jadi lagu semua. Mungkin kalau nggak memberi ke mereka, ya 5 tahun itu selesai, Pak. Bisa jadi begitu. Saya kewalahan juga, akhirnya juga jadi enggak kayak apa gitu. Enggak bisa eksis juga. Gitu. Ya. Nah, ini sudah saya tanyakan tadi apa yang mendasari Bapak untuk merevolusi motif-motif batik tradisional menjadi batik abstrak itu. Ya. Mungkin apakah kebosanan Bapak sendiri itu melihat batik abstrak yang ya gitu-gitu aja setiap tahun dari lahir sampai tahun 2000 itu? Sebenarnya kita begini, Pak. Saya punya jadi saya itu ada 2. Untuk manajemen ekonominya itu sebenarnya saya serahkan ke istri. Kemudian untuk manajemen hati, artinya untuk manajemen jiwa ini saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya itu berwisatanya itu pokoknya saya minta waktu 2 minggu jangan diganggu order. Saya mau kepengen bikin sesuatu batik yang lain, yang itu jadi menambah perbendaharaan, akhirnya bertumbuh-tumbuh jadi sesuatu teknik yang baru, bisa jadi begitu. Tapi memang saya berwisatanya membatik, Pak. Bukan lagi ke wisata-wisata itu, tapi membatik itu sudah senang. Oh, Pak, kan ini berarti setiap kain, setiap desain itu kan karya, Pak. Iya. Ya. Jadi karya ini kan biasanya masterpiece, Pak. Ya, betul. Nah, kalau udah dibikin satu baju seperti yang Bapak pakai sekarang ini, ya berarti ya sudah habis, Pak. Maksudnya harus bikin karya lagi gitu kan ya, Pak? Iya. Jadi memang begini, kalau motif itu kan saya pernah tanya ke para wartawan juga bahwa ini sudah berapa karya, Pak? Waduh, kalau berapa karya saya mulai tahun 2000 sampai sekarang bikin terus. Anggap aja 1 bulan itu saya bikin 200. Sudah berapa tahun itu udah ribuan kalau bikin motif. Nah, jadi begini. Karya itu sebenarnya berputar, Pak. Jadi kalau kadang-kadang saya jenuh itu ya motif tahun berapa itu saya bikin baru gitu. Hanya mungkin warnanya yang kita bikin lain atau apa gitu. Kalau pas jenuh, kalau pas nggak berwisata maksud saya. Jadi memang ya banyak kalau karya hampir ribuan, Pak, kalau untuk karya. Memang nggak sama semua untuk karyanya. Iya, nah yang diulang itu kan cuma apanya, Pak? Garis besarnya gitu. Soalnya kan abstrak kan nggak mungkin ya. Garis besarnya saja, warnanya yang kita bedakan, isiannya yang kita lain, paling gitu-gitu. Oke, wow, interesting ini. Karena sampai sekarang juga ada pelanggan saya, itu mulai tahun 2005 sampai sekarang dia tidak mau berubah. Pak Pandono, pokoknya saya hitam, sudah. Jangan bikin macam-macam, karena pembeli-pembeli saya itu mandate-nya yang ini. Jadi kalau saya sampai sekarang ada beberapa pedagang yang memang tidak mau berubah, hanya itu terus, tapi abstrak. Jadi itu terus, itu asalnya hitam, asalkan warna hitam gitu, Pak. Jadi kayak begini. Nah, seperti ini mereka tidak mau berubah. Ini sampai sekarang masih pesen terus. Kayak gini-gini. Sampai sekarang. Nah, itu motifnya kan ya hampir sama, serupa berarti. Serupa itu, Pak. Serupa itu gitu. Wow. Lari jauh sih kalau motif. Nah, biasanya 1 lembar itu harga berapa, Pak? Itu kan berarti kalau di seniman lukis kan itu berarti satu karya.
Makanya juga jadi begini konsekuensinya manakala pada saat seni kemudian masuk ke fashion mau enggak mau kan Pak. Jadi berapa pasar yang tapi memang begini Pak. Hukum dagang, hukum pasar kan masih berlaku juga sampai sekarang. Ada sesuatu hal yang baru di pasar, kemudian belum ada banyak yang jual, kemudian ada sesuatu yang lain dari pasar, kita bisa pasang harga semau kita, walaupun pada prinsipnya juga ada batas atasnya, Pak. Nah, sampai sekarang juga taruh kata seandainya saya abstrak 2 meter, kemudian ada di situ batik cap sama-sama 2 meter, kemudian kalau batik cap itu mereka kalau selisih 2.000 saja pasti pedagang pada lari, pindah yang selisih 2.000. Tapi kalau abstrak ini juga kadang-kadang istri juga tak terbatas, Pak. Ada yang kadang-kadang 300 per 2 meternya, kemudian tinggal teknisnya, Pak, yang berpengaruh di harga katanya. Manajemen ekonominya. Katanya siapa? Katanya siapa? Istri sih, kata istri kan yang Oke, katanya kan istri juga. katanya Juga, manajernya. yang gitu. Manajernya. Jadi saya hanya pekerja ini. Oke. Soalnya kan itu berarti satu, seperti kalau seni rupa itu kan berarti satu lukisan. Ya. Iya. Minimal mulai harga 150-an ada sih, Pak. Harga 150-an ada, kita siapkan memang apa untuk yang retail memang kita siapkan, Pak. Jadi sampai kemarin pecah rekor 5,5 juta, Pak. Tapi dalam bentuk hiasan dinding kemarin malah, bukan ke kain. Oke. Nah, penggemar batik abstrak biasanya siapa, Pak? Awal-awalnya lalu ya tahun 2000 lah sampai sekarang ada fase-fasenya nggak, Pak? Ya, awal-awalnya memang kita ndak bisa menjaring semuanya pasti. Tapi prinsipnya lebih ke mancanegara. Lalu pada prinsipnya saya ndak ekspor ke mancanegara. Waktu itu juga coba kita ke ya Bali yang paling saya lihat paling lebih banyak. Dari situ akhirnya kalau Indonesia kan begini, Pak. Asalkan boleh pakai, kita juga ya, dari situ kita peluang itu kita gunakan, Pak. Makanya promosi kita pada saat ada bule ya ini kita jual agak di bawah. Akhirnya juga jadi promosi itu juga sesuatu yang bahwasanya ini sebenarnya juga enggak tabu banget lah kalau kau pakai batik abstrak. Dari situ anak-anak muda mulai berani, kemudian ada keberanian juga untuk para ibu memakai blus kita, hasil blus potongan kita, kemudian juga ada outer potongan dari kita. Itu menjadi sampai sekarang juga awalnya anak-anak muda juga jadi. Tapi prinsipnya juga lebih banyaknya saya tidak tahu kok malah ke Jogja sama Jakarta, Pak. Tuh, kemudian yang kalau di Solo memang enggak banyak sih para penggemar, karena juga endemi batiknya juga ada di Solo juga. Kalau Jakarta sama itu sudah lebih banyak peminatnya. Oke. Nah, sampai jarik nggak, Pak? Jarik kadang-kadang kita bikin, Pak. Sarung juga kita bikin. Sarung abstrak gitu, kemudian memang gebrakan-gebrakan itu karena kita sudah kayak seperti dibuka pintu dari para sesepuh, akhirnya juga kita inovasinya sampai ke sarung, kemudian sampai ke sajadah, sampai mukena gitu, kita kadang-kadang kita juga timbul keberanian itu, akhirnya juga kita bikin juga. Wow. Ini, nah, pencetusnya abstrak ini apa Pak Pandono sendiri atau ada yang lain, Pak? Tahun 2000. Sebenarnya saya enggak ya. Saya lebih ke sebenarnya berangkatnya sama-sama ya. Jadi penyempurnaan gitu kita lakukan. Kalau abstrak sendiri kan tahun 60-an sudah muncul, Pak. Kontemporer itu tahun 60-an sudah muncul. Makanya bapak saya juga berkecimpung di kontemporer juga waktu itu. Walaupun sampai sekarang juga beliaunya juga sedikit-sedikit mulai sudah bikin karya-karya juga. Nah, jadi memang tahun 60 muncul, kemudian penyempurnaan dari itu memang para seniman-seniman yang awalnya juga
pelukis atau apa gitu, mereka supaya mungkin lebih bisa diterima kata-katanya, diterima karya-karyanya, ya masuknya di batik juga, abstrak juga. Kemudian dari situ kompetisi, Pak, secara tidak langsung. Ini motifnya bagus, bagaimana cara bikin, kita inovasi. Jadi kalau saya lihat di abstrak ini pesat, Pak, perkembangannya. Karena inovasi, kemudian juga bumbu obatnya sudah berkembang bagus, lebih cepat untuk formula bumbu obatnya, jadi memang inovasi kita lebih luas. Perkembangannya memang cepat kalau abstrak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya, atas pengetahuannya, luar biasa ini. Ini Iya, Pak. mendobrak tradisi batik yang mungkin monoton. Katanya begitu. Saya tidak berani bilang itu jenuh sebenarnya. Tapi Jakarta memang suka, Pak. Karena mereka maju. Ada Medan, ada ini. Jadi memang kadang-kadang mereka juga hafal satu motif Jawa juga kayak gimana mungkin ya. Tapi ini apa sesuatu yang baru, ini batik-batik ini. Ya, mereka lihat prosesnya, cara bikinnya gitu. Kadang-kadang mereka juga buka YouTube saya. Akhirnya juga mereka tahu prosesnya. Akhirnya mereka order gitu. Wow. Amazing. Wow. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Ya, sama-sama. Rayu. Sami-sami. Terima kasih.